Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Masih bersama saya, Ramadan Cahya, di channel Soal Sulit. Hari ini kita akan mengerjakan soal limit trigonometri. Di sini saya sudah siapkan sebanyak 5 soal untuk teman-teman pelajarin. Kita akan coba mengerjakan menggunakan cara aslinya. Biasanya guru-guru akan mengajarkan cara aslinya dulu sebelum kita akan menggunakan cara cepatnya. Nah, di sini kita akan coba mengingat kembali bagaimana cara mengerjakan soal limit trigonometri menggunakan cara asli. Yang pertama, kita akan coba mengingat kembali yaitu sifat-sifat dari limit trigono. Yang pertama, sifat-sifat limit trigono sebetulnya itu hanya ada dua, tapi bisa dikembangkan menjadi banyak sekali. Yang pertama, teman-teman bisa mengetahui awal mulanya yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X. Jadi untuk yang pertama adalah sin X dibagi dengan X nilainya adalah 1. Dan untuk yang kedua, caranya juga masih sama. Kita akan mempunyai, selain sin X per X, dia ada tan X per X. Dan di sini letaknya bisa sebagai pembilang dan penyebut. Jadi dia akan nilainya selalu 1. Itu yang pertama. Jadi ini bisa kita buat. Yang kedua, seperti ini. Kita tinggal tukar saja letaknya, teman-teman. Jadi di sini ada sin X dibagi dengan X. Nah, kalau ini akan menjadi, oh maaf, harus ditukar ya. Berarti X sama sin X. Terus kalau yang ini adalah X dibagi dengan tan X. Nah, di sini kita bisa perluas apa yang sudah kita buat dengan cara koefisien-koefisiennya itu asalkan sama. Jadi yang pertama ini kita bolak-balik sama saja ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan memberikan koefisien di sini. Jadi koefisiennya jika dia itu adalah AX, maka untuk penyebutnya juga AX. Dan itu nilainya akan tetap sama, yaitu 1. Dengan cara yang sama, di sini kita ganti AX, yang bawah juga AX. Nah, nilainya tetap 1. Begitu pula dengan yang bawah, di sini ada AX, di sini juga AX. Jadi kita akan coba cariin pasangannya. Jadi selama sudutnya di sini AX, pasangannya adalah si AX itu sendiri. Yang kedua juga sama, di sini AX, di sini juga AX. Begitu. Dan ini berlaku untuk bentuknya perkalian. Jadi jika ada perkalian sin, tan, kalau seandainya belum menjadi sin dan tan, kita akan ubah terlebih dahulu supaya soal limit trigonometri kita menjadi sin dan tan. Lalu kita akan coba cariin pasangannya. Begitu. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukanlah nilai dari limit sin ditambah sin dibagi 3x dikalikan dengan cos x. Nah, di sini kita perlu mengingat materi trigonometri yang awal, yaitu ingat jika ada sinus A ditambah dengan sinus B, jadi ada sinus A ditambah dengan sinus B, nah, rumusnya akan menjadi sin plus sin 2 sin cos, ini ada 2 sin cos. Nah, karena dia dimulai dari penjumlahan, nanti akan dibagi 2 sudutnya, teman-teman. Jadi di sini A ditambah dengan B, kita bagi 2. Lalu ada cos
Lalu juga sama, cuma dia bentuknya jadi pengurangan. Jadi sin A plus B cos A min B. Nah, itu rumus. Bisa diingat kembali. Sin plus sin 2, sin cos. Nah, rumusnya ada 4. Nah, ini kita bisa ingat dulu seperti itu. Lalu, kita bisa kerjakan soal tersebut dengan memanfaatkan cara barusan. Kita ubah dulu bentuknya, supaya dia menjadi bentuk perkalian, teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada soal sin plus sin 2, sin cos. Nah, kita akan ubah dulu. Berarti jadi limit x menuju 0. Kita ubah. Jadi ada sin plus sin 2, sin cos. Nah, jadi ini kita ubah satu persatu biar teman-teman lebih paham lagi tentang konsepnya. Nah, di sini nanti sudutnya harus dibagi 2. Siapa? A-nya adalah 4x, B-nya adalah 2x, teman-teman bagi 2. Nah, dengan cara yang sama, yang belakang juga seperti itu. 2 sin cos. Lalu kita bagi dengan soalnya yaitu ada 3x dikalikan dengan kosinus x. Nah, baru bisa kita sederhanakan. Berarti ada limit x menuju 0. Berarti ada 2 sin. Nah, di situ ada 4 ditambah 2, 6. 6x dibagi 2 tentu 3x. Cos 4, ini pengurangan ya. Jadi yang depan tadi ditambah, yang belakang dikurang. 4x dikurangi 2x, jadinya 2x bagi 2 jadilah x. Dibagi dengan 3x cos x. Nah, seperti itu. Tentu kalau ketika kuliah nanti, teman-teman akan menggunakan cara asli tersebut ya. Coret, coret. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk yang baru dari soal kita, yaitu ini. Ternyata sangat kebetulan dia sudah punya pasangannya. Nah, ini. Jadi ini bisa kita tuliskan dengan lebih baik lagi, biar dia satu pasang. Jadi sin 3x dengan dibagi 3x itu sudah satu pasang. Jadi duanya bisa kita sendirikan. Ini ada 2 kurung. Nah, di sini dia sudah satu pasang sesuai rumus yang kita punya di awal tadi. Jikalau ada sin AX dibagi AX nilainya adalah 1. Jadi fokusnya teman-teman hanya membuat supaya sudutnya ini sama. Jika dia sama dengan limit X yang menuju 0, nilainya akan selalu 1. Begitu. Nah, sehingga ketika kita limitkan dia menuju 0, maka jawabannya adalah 2 dikalikan dengan 1. Sehingga jawabannya adalah 2. Nah, ini dia. Sehingga untuk soal pertama, jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Nah, jadi limit X menuju 0 dari sin 4x ditambah sin 2x dibagi dengan 3x cos x, dia nilainya akan mendekati 2 dengan cara seperti itu. Tentu soal-soal limit trigonometri pasti akan ada cara cepatnya. Nah, insya Allah di next video kita akan membuat cara cepatnya. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya supaya cocok dengan sifat-sifat yang kita punya tadi. Begitu. Oke, semoga mudah difahami. Kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, di sini ada limit X menuju 0 dari 2X dibagi 2 sin X ditambah sin 2X. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilainya? Perlu kita ingat kembali apa rumus dari sin 2X. Nah, kita ingat. Untuk sinus 2X atau yang sering disebut dengan sudut rangkap 2, rumusnya adalah 2 sin X cos X. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau sudut-sudut rangkap di sini bergantung dari koefisien X-nya. Jadi tidak selalu dia hanya sin 2X, bisa saja sin 4X, sin 6X, sin 8X. Kalau di sini 2X, maka sudut yang ada di sebelah kanan jadi separuhnya. Jadi andai kata di sini 12X, maka yang di kanan separuhnya 12, berarti jadinya 6. Begitu. Itu yang kita sebut sebagai sudut rangkap. Nah, baru kita bisa membuat soal kita ini tadi. Fokusnya adalah supaya jadi bentuknya adalah perkalian. Supaya bentuknya menjadi perkalian. Nah, jadi supaya bentuknya menjadi perkalian itu harus seperti apa? Nah, karena di sini ada sin 2X, bisa teman-teman konversi menjadi 2 sin X cos X. Berarti limit X menuju 0. Nah, pembilangnya adalah 2X. Ini ada 2X. Yang bawah ada 2 sin X. Ditambah dengan sin 2X kita tadi, yaitu berubah menjadi 2 sin X cos X. Nah, begitu. Lalu, di sini teman-teman punya penyebut yang bentuknya sama. Berarti limit X menuju 0 dari 2X masih sama. Nah, karena penyebutnya sama-sama punya 2 sin X, dengan hukum distributif, teman-teman bisa keluarkan. Berarti tinggal 2 sin X kali apa jadi 2 sin X? Tentu dia adalah 1. Ditambah 2 sin X kali apa jadi 2 sin cos? Tentu cos X. Nah, akhirnya kita sudah menemukan bentuk yang perkalian. Karena di sini ada 2 yang sama, bisa teman-teman coret. Begitu. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan pasangan dari sin. Karena di sini X dan kebetulan juga di sini X, maka teman-teman bisa langsung jadikan satu pasang. Jadi limit X menuju 0, kita pasangkan. Berarti yang atas adalah X, yang bawah adalah sinus X. Nah, lalu yang 1 plus cos X ini, teman-teman tuliskan sendiri. Karena posisinya ada di sebagai penyebut, seperti itu. Maka yang pembilangnya pasti 1. Sehingga ini sudah satu pasang. Nah, begitu. Nah, karena dia sudah satu pasang, maka nilainya pasti 1. Jadi dikatakan satu pasang jika ada sin dan atau tan yang sudutnya itu koefisiennya sama. Nah, seperti ini. Sehingga jika kita substitusikan, maka soal ini limit menuju 0, X menuju 0 dari X per sin X sesuai rumus kita tadi, dia nilainya adalah 1. Nah, untuk yang kanan gimana, Mas? Kita tinggal substitusikan aja X-nya menuju 0. Berarti X-nya 0. Jadi 1 ditambah dengan kosinus 0. Nah, berarti 1 dikali kosinus 0 berapa? Nilainya adalah 1. Berarti 1 per 1 ditambah 1. Sehingga nilai akhir yang kita peroleh adalah 1 per 2. 1 per 2. Begitu.
Oke, inilah cara aslinya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu setengah. Begitu. Oke, inilah konsepnya bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri. Tentu pasti ada cara cepatnya. Selanjutnya, kita masuk lagi ke soal nomor 3. Jika ada limit X menuju 0 dari 3 minus akar. Oke, ada akar. Jika ada akar, mayoritas soal jika esai, kita tidak bisa memanfaatkan cara cepat. Apa yang harus dilakukan? Kita bisa memanfaatkan kali sekawannya. Nah, di dalam limit trigonometri, tergantung letak akarnya itu ada di sebelah mana. Bisa di pembilang, bisa ada di penyebut. Jikalau dia posisinya ada di penyebut, maka sekawannya sesuai angka yang ada di sana. Berarti 3 sekawannya minus itu plus ya. Berarti akar 2x ditambah 9. Dan ini bisa berlaku juga untuk jika akarnya ada di pembilang. Nah, kita sudah menemukan inilah sekawannya. Jadi dikali sekawan itu tidak akan mengubah nilai, dia akan hanya mengubah bentuknya saja. Jadi hanya akan mengubah bentuk tanpa mengubah nilai sama sekali. Nah, jika sudah, bisa teman-teman kalikan dengan sekawannya. Nah, mungkin bisa diingat kembali. Jika dikalikan dengan sekawan, kita akan punya bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, yaitu A plus B, dikalikan dengan A minus B. Nah, jadi tujuannya mengalihkan sekawan itu adalah biar akarnya itu hilang, teman-teman. Nah, jadi penyebut ini kan bentuknya A min B dikalikan dengan A plus B. Begitu. Jadi, bisa kita buat soal kita menjadi limit X menuju 0. Nah, untuk pembilangnya mungkin dibiarkan saja dulu. Ada sin 2X. Nanti kita cariin pasangannya sin 2X. Nah, ini adalah sisa sekawannya, kita biarkan. Dan nanti ketika kita limitkan nilainya, dia akan selalu dapat angka yang tidak 0. Nah, sekarang perhatikan yang bawah. Ternyata A min B, A plus B. Berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti dikurung. 3 ditambah akar 2X. 3 ditambah akar 2X plus 9. Dia dikuadrat begitu. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu, teman-teman tinggal tulis ulang kembali sampai yang penyebutnya itu sudah tidak ada lagi akarnya. Jadi sudah tidak ada akar lagi. Nah, berarti kalau kita hitung, si penyebutnya ini nanti akan menjadi 9 dikurangin A kuadrat plus B kuadrat. Oh maaf, ini harusnya tidak ada ya. Nah, jadi B-nya adalah ini. Nah, oke, kita ulang kembali. Ini dia. Oke, ini kita hapus dulu. Baru kita masukkan. Nah, jadi A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ini yang sebagai A, ini yang sebagai B-nya. Gitu ya. Berarti kalau kita hitung, maka soal kita akan menjadi A kuadrat, berarti ini 9 dikurangi kurung 2X plus 9. Nah, bukankah ini bisa dicoret? Jadi 9-nya kita hilangkan. Nah, sekarang tinggal kita carikan pasangannya. Ternyata sangat kebetulan di sini 2X, ini juga sudah 2X. Berarti limit X menuju 0 dari
Nah, ini sudah ketemu pasangannya ya kebetulan. Berarti sinus 2x per 2x. Nah, masih ada sisa sekawannya tadi. Ini dia. Nah, kita tulis ulang begitu. Sehingga jika kita nanti limitkan sin 2x per 2x ini, selama sudutnya sudah sama, nilainya pasti 1. Berarti 1 dikali, nah yang di dalam ini, x-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 9. Begitu. Oke, berarti kita peroleh jawabannya adalah 1 dikali 3 ditambah dengan 2 kali 0 tambah 9, akar 9. Akar 9 itu 3. Sehingga kesimpulannya jawabannya adalah 6. Oke, begitu. Sehingga jawabannya adalah 6. Oh, maaf. Di sini tadi ada minus ya, kelupaan. Jadi nanti jawabannya adalah minus 6. Nah, minusnya kita taruh luar aja karena di sini ada minus. Berarti minus 1, sehingga jawabannya adalah minus 6. Baru ada di opsi jawabannya adalah yang E. Begitu. Oke, jikalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau mau bertanya soal, silahkan. Jadi untuk soal yang berjenis akar, teman-teman tinggal kalikan aja dengan sekawannya. Gitu. Kalau posisinya dia di bawah, tinggal dikaliin sekawannya. Jika dia min, sekawannya adalah plus. Jika plus, sekawannya adalah minus. Asalkan dia bentuknya 0 per 0 ya teman-teman. Nah, itu mungkin akan jadi syaratnya untuk cara cepat nanti. Oke, selanjutnya kita punya soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini tidak ada akar, tapi dia bentuknya tidak menuju 0. Sebetulnya ada 2 langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada 2 cara. Cara pertama adalah kita akan menggunakan cara pertama saja, yaitu kita buat supaya si X-nya itu menuju 0. Jadi langkahnya akan kita misalkan, nah ini bisa teman-teman hafalkan untuk soal-soal yang next level, kalau dia menuju Pi. Jadi misalkan saja Y, dia itu adalah X minus 5. Nah, dari mana Mas? Kok X minus 5? Nah, ini kan X menuju 5. Karena X-nya itu menuju 5, 5-nya dipindah ke kiri, berarti X min 5, dia akan menuju 0. Begitu. Maka inilah yang kita misalkan. Begitu ya. Jadi mungkin kakak tuliskan di sini, karena X-nya menuju 5, maka Y akan seperti apa? X minus 5 sama menuju 0. Nah, jadi yang kita misalkan sebagai Y adalah dia ini. Nah, ini bisa teman-teman hafalin untuk soal-soal yang menuju Pi. Mayoritas soal yang menuju Pi nanti akan dimisalkan seperti itu. Lalu, teman-teman bisa ubah soal ini semuanya jadi Y. Berarti X sama dengan kedua ruas ditambah 5 ya. Jadilah Y ditambah 5. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk limitnya jika X-nya itu menuju 5, jadi X-nya itu nanti akan semakin mendekati angka 5. Dia akan semakin habis ya. Karena X-nya menuju 5. Karena X-nya menuju 5, maka Y-nya akan semakin menuju apa? Jadi karena X-nya ini semakin mendekati 5 gitu. Anggap aja 5. Berarti 5 dikurangi 5, 0 ya. Berarti Y-nya akan semakin habis. Sehingga si Y-nya nanti akan menuju 0. Maka soal ini akan kita konversi dengan
variabelnya sekarang berubah menjadi Y. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi Y? Oleh karena tadi limit X-nya menuju 5, maka Y-nya akan menuju 0. Maka soal kita akan menjadi limit Y menuju 0. Begitu. Nah, sekarang kita keluarkan soal kita ini agar muncul X minus 5. Biar nanti bisa berubah jadi itu. Gitu. Jadi yang pertama 4X min 10. Jadi kalau 4-nya itu kita ganti, maaf, X-nya kita ganti dengan Y plus 5, dia akan menjadi apa? 4 kali Y plus 5 dikurangin 10, dikurung, gitu. Nah, lalu di sini ada sin. Tadi kita sudah tahu ya, kalau X minus 5 tadi adalah Y, berarti jadi sinus Y. Nah, X-nya juga diganti, berarti Y plus 5 kuadrat dikurangin 25. Nah, nanti kita berusaha supaya kita bisa mencarikan pasangannya dari sinus Y. Karena yang bisa dicarikan pasangan itu hanya sin dan tangen saja. Kotan tidak bisa, kosek tidak bisa, harus diubah. Sehingga soal kita menjadi limit Y menuju 0. Bisa kita hitung terlebih dahulu. Maka kita peroleh ada 4Y ditambah 20 kurangin 10. Biarkan ada sinus Y. Nah, kita kuadratin. A plus B dikuadrat. Berarti jadi A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2 kali AB. Berarti 2 kali Y kali 5. Berarti 10Y. Baru dikurangin 25. Nah, ini dia. Sehingga bisa kita coret si 25-nya. Akibatnya, soal kita menjadi apa sekarang? Yang penting bentuknya sudah perkalian. Ada sin. Nah, ini bisa kita hilangkan. Di sini tadi tinggal Y kuadrat ditambahkan dengan 10Y. Nah, dari situ teman-teman bisa mencarikan pasangannya dari si sinus Y dengan cara Y kuadrat plus 10Y kan sama-sama kelipatan Y, maka Y-nya bisa dikeluarkan pakai hukum distributif. Berarti Y-nya keluar, tinggal Y ditambah 10. Begitu. Oke. Nah, sekarang sudah ketemulah si pasangannya sini ya tadi. Ini mungkin juga bisa diganti dulu ya. Berarti 20 dikurangi 10, jadinya 10 dulu. Nah, biar lebih ringkas. Nah, inilah cara aslinya. Karena kebanyakan kalau esai, teman-teman harus menggunakan cara asli tersebut. Gitu. Nah, untuk mendapatkan pasangannya, sini sudah ada sih. Sin Y pasangannya sama Y kan? Berarti teman-teman tinggal ubah aja limit Y menuju 0. Nah, dari sana, sinus Y, kita cari pasangannya. Tentu dia adalah Y. Y. Nah, sisanya kita tulis ulang. Berarti 4Y ditambah dengan 10 dibagi dengan Y plus 10. Begitu. Nah, jika sudah, berarti ini jika dilimitkan, nilainya pasti 1. Nah, untuk sisanya, Y-nya tinggal teman-teman ganti dengan 0. Berarti kita peroleh, dia nilainya adalah 1 dikali 4 kali 0 ditambah 10 per 0 ditambah dengan 10. Begitu. Sehingga jawabannya adalah 1 dikali 10 per 10 yaitu 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, begitu. Jadi jika limit kita belum menuju 0, kita bisa misalkan dulu
dengan huruf yang lain, dan petunjuknya adalah karena dia X menuju 5, maka 5-nya kita pindah ke kiri atau kedua ruas kita kurangin 5, maka X minus 5 itulah yang kita misalkan dengan Y. Nah, lalu soal kita ini bisa kita konversi semuanya jadi Y, yang mengakibatkan Y-nya sudah menuju 0. Dan insya Allah akan selalu muncul pasangan dari entah itu sin, entah itu tak. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, ini caranya akan sama. Jadi memang kalau kita perhatikan dari soal-soal sebelumnya, akan lumayan panjang kalau kita mengerjakan secara esai, jika bentuknya adalah akar. Tapi modelnya akan selalu sama. Kita tinggal kalikan sekawannya saja. Nah, untuk soal yang terakhir ini, kita tidak perlu mengalihkan dengan sekawan, karena mengalihkan dengan sekawan itu ciri-cirinya kalau ada akar. Nah, di sini kebetulan tidak ada ya. Karena tidak ada dan belum menuju 0, jadi teman-teman bisa misalkan seperti tadi, caranya sama ya, berarti X menuju minus 2. Nah, karena X-nya menuju minus 2, berarti kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 2, maka terjadilah X ditambah 2, dia menuju 0. Maka nanti idenya kita bisa memisalkan X plus 2 tersebut menjadi Y. Begitu teman-teman. Baru kita tuliskan, misal Y adalah X ditambah 2. Maka kita akan mendapatkan X, dia adalah Y dikurangin 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Jika X menuju minus 2, X menuju minus 2, jadi kalau kita masukkan ke sini, X-nya itu semakin mendekati minus 2. Jadi kalau ditambah 2, nanti dia akan semakin habis. Karena dia akan semakin habis, maka caranya sama ya. Y akan semakin menuju 0. Nah, setelah kita membuat variabelnya jadi Y, sekarang teman-teman tinggal konversi si soal kita ini supaya menjadi variabel Y. Begitu. Maka soal kita jadi limit Y menuju 0. Nah, X-nya kita ganti dengan Y dikurangin 2 ke semua variabel X yang ada di soal kita. Berarti Y dikurangin 2 ditambah 6. Ada sin. Tadi kebetulan sudah tahu kalau X plus 2 itu adalah Y. Nah, X-nya adalah Y dikurangin 2 dikuadrat dikurangi 3 kali Y minus 2. Kita kurangkan dengan 10. Selanjutnya, kita sederhanakan soal ini. Jadi limit Y menuju 0. Kita hitung dulu. Berarti Y dikurangi 2 ditambah 6. Berarti kita peroleh Y plus 4. Lalu di situ ada sinus Y. Nah, ini kita jabarkan ya. Berarti A min B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Berarti Y kuadrat ditambah 4. Dikurangi 2 kalinya berarti 4Y. Minus 3Y. Min 3 kalikan minus 2 berarti 6. Dikurangin dengan 10. Oke. Nah, kita akan coba carikan pasangannya sinus Y. Nah, terkadang di soal itu bisa langsung ketemu pasangannya, bisa juga belum. Kalau belum, nanti kita akan coba carikan pasangannya. Itu bisa. Oke ya, kita tulis ulang kembali. Nah, berarti di sini tinggal apa? Ada Y kuadrat. Oh, di sini bisa hilang. Karena 4 ditambah 6 itu 10 ya. Dikurangi 10 habis. Berarti kita peroleh di situ ada Y kuadrat
kuadrat dikurangkan dengan 7Y. Nah, sepertinya sama dengan yang tadi. Jadi teman-teman bisa keluarkan si Y-nya. Nanti dia akan menjadi pasangannya si sinus Y. Begitu. Berarti ada Y dikurangin 7. Nah, baru kita cariin pasangannya. Berarti limit Y menuju 0. Nah, soal kita jadi apa sekarang? Sinus Y, pasangannya sudah jelas Y, nilainya nanti pasti 1 ya. Nah, pembilangnya masih ada Y plus 4 dibagi dengan Y dikurangin 7. Begitu. Sehingga bisa kita kurung. Nah, nilainya dia nanti pasti 1. Jadi variabelnya bisa bebas, bisa X, Y. Teman-teman nggak harus memisalkannya pakai variabel Y ya. Huruf yang lain pun juga bisa. Kesimpulan, berarti nilainya limit Y menuju 0 sin Y per Y pasti 1 karena sudah sesuai pasangannya. Nah, untuk yang kanan, Y-nya tinggal teman-teman substitusikan dengan 0. Berarti 0 ditambah 4, 0 dikurangin 7. Sehingga jawabannya adalah minus 4 per 7. Nah, apakah ada di opsi minus 4 per 7? Ternyata jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah sedikit soal yang bisa kakak bahas hari ini. Nah, masih banyak sekali soal-soal yang mungkin sulit. Kita akan coba bahas pakai cara asli seperti ini. Biar kita mengerti urutan cara mengerjakannya. Dan tentu pasti ada cara cepatnya. Nah, untuk sesi-sesi kita ini, kakak akan buat dia pakai cara asli. Jadi untuk teman-teman nanti yang ada ujiannya mungkin esai, kebanyakan itu tidak boleh memanfaatkan cara cepat. Nah, caranya adalah seperti ini. Dan ketika di kuliah, tentu kita belajar kalkulus, ada beberapa dosen yang akan menyuruh kita mengerjakan soalnya itu betul-betul step by step gitu. Nah, inilah caranya. Jadi jika teman-teman ada soal yang sejenis dengan ini dan mau dibuatkan videonya pakai cara asli, nah nanti silahkan bisa kirimkan, bisa di DM-kan, atau di WhatsApp silahkan, atau di kolom komentar juga bisa. Nanti insya Allah akan coba kakak buatkan pembahasannya. Begitu. Oke, cukup untuk video hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.